kalau nggak dioperasi ini paling setahun Bu, nggak ngerti stadium berapa berat nggak ngerti gitu. Baru 4 kan, dikira sampai 10. Bilang, tolong dong, usap-usap saya. Saya sakit. Tidur, sehingga kami dapat bekerja kembali. Setelah pakai alat itu. Masya Allah. So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Nama saya Iwan Ridwan, lahir 14 Maret 1975. Kami dari 7 bersaudara ya. Dan kerja kami dari saya dulu sebelum nikah dan sampai sekarang kami di dunia otomotif sepeda motor. Ya, waktu itu kami mungkin ya seperti benjolan yang di sini karena keluarga kami juga mempunyai benjol-benjolan seperti itu ya, di benjolan. Jadi ya, kami seperti terbiasa dengan benjolan. Ternyata ada yang benjolan di leher sini. Di leher sini, nanti itu kesehatan saya semakin lama semakin menurun. Nggak bisa napas, jadi tidur tuh harus duduk. Tidur. Nah, Kan ke rumah sakit, terus kata dokter harus operasi, cuman hasilnya nggak bisa diambil semua gitu, 50-50 gitu. Udah gitu kan kata dokter ini harus kemo, udah operasi. Maksudnya kayak gini, kalau nggak dioperasi ini paling setahun Bu. Gitu. Ini udah stadium 4, saya nggak ngerti. Nggak ngerti stadium berapa berat nggak ngerti gitu. Baru 4 kan, dikira sampai 10 gitu kan. Ya udahlah, cuek aja sampai nangis sih, cuman udah sudah 4 lah gitu, masih ada waktu, maksudnya nggak sampai akhir gitu, kita nggak tahu sampai stadium 4 itu akhirnya tahu gitu. Waktu itu kami coba-coba misalkan kok begini rasanya, sama turun gitu, badan ngedrop gitu kan. Akhirnya kami sebenarnya tidak pakai waktu itu tidak pakai medis ya. Tidak pakai medis, kita coba yang misalkan seperti minum tulang hiu, alternatif. Terus jamur kinci itu, terus ada yang herbal yang lainnya lah. Terus waktu itu kami coba, karena kalaupun ke medis kan 50-50 ya kan, hati saya itu maksudnya langsung ngedrop setelah banyak yang alternatif ya, begitu ya kita coba, ternyata begitu mungkin banyak hikmahnya ya, sampai batas saya waktu itu badan saya itu seperti kesetrum karena benjolnya ini mungkin karena justru benjolan tambah parah sehingga waktu itu yang terakhir 6 bulan saya itu nggak bisa tidur, jadi tidur hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena ini benjolannya gitu. Ini istri saya itu istilah kata hampir setiap saat usap benjolan ini, benjolan saya untuk meredakan sakitnya. Iya, seperti kayak kesetrum. Kayak kesetrum selama 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu kami coba mencari alternatif yang bisa menyembuhkan, karena ponis dari medis kami 50%, kami coba yang lainnya gitu. Saya bilang, tolong dong, usap-usap saya. Saya sakit. Sampai usap-usap terus. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa tidur? Sampai saya nyari tempat yang dimana yang enak tidur. Saya nggak bisa tidur. Mungkin hanya sesaat saya tidur. Saya cari tempat mana. Sampai suatu ketika, tadi malam usap-usap saya ya. Tadi malam usap-usap saya? Enggak,
Saya nggak bisa usah, ternyata tangannya jalan sendiri. Saya tidur Iya, gitu. refleks ya, jadi refleks ya Bu ya. Itu yang kami istilah kata kami saling menguatkan itu. Mungkin Jadi kalau usapan itu kalau belum adzan subuh nggak boleh berhenti gitu. Kalau saya ke kamar mandi sebentar dia akan marah gitu, Iya. teriak gitu, Ya, sakit sakit. gitu. Karena sakit gitu kan, marahnya bukan marah ke saya gitu. Iya. Ke dia Karena sakit yang nggak sakit, tertahankan itu ya. tahan, Iya. itu istilah kata. Nggak kuat tahan. Sehingga istilah kata apa namanya, kita coba nanti itu apa supaya kayak baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran itu mungkin setengah halaman kita langsung jatuh lagi. Setelah baca Al-Quran itu kita langsung ngejengkang, apa tuh namanya, Langsung jatuh kayak gitu. pingsan Belakang gitu. Iya. Di ini namanya ibu lagi suruh baca lagi. Mungkin ya itu yang salah satunya yang kami bisa perbuat waktu itu. Kalau saya akan meninggal nanti ajal kami tiba, mungkin dia udah bisa menggantikan saya. Itu yang kami mulai persiapan waktu itu teh. Jadi untuk mungkin setelah apa namanya, setelah kami persiapan, kami pun sudah kata persiapannya untuk supaya anak-anak bagaimana terus ya waktu kalau anak-anak melihat papa apa namanya sampai trauma ya ada papahnya kan, saking emosinya, saking dia juga nggak kontrol emosi kan ke anak-anak kan, maksudnya kan iya. Terus anak kan lihatnya ke kamar, bapak kenapa? Han, kamu pulang ke sana, kamu ke kamar, jangan ke sini. Gitu. Dan anak usia umur kakak SD ya, adik masih umur 2 tahun lah, masih nggak ngerti kan. Udah gendong sama dia, maaf ya, pokoknya ngerti ya, gitu. Tidak tidur kan, kalau malam tuh nggak bisa tidur kan. Ada tidur sedikit, tuh berapa menit tidur gitu. Aku ke kamar mandi dulu ya, cepet. Terus pengen nangis kan, udah nangis. Udah dia meluk, jam 2 udah meluk mama. Ini ya, gitu kan. Kuat ya Ma ya, kayak gitu. Padahal masih kecil ya. Ya Dia kecil SD dulu. udah ngerti gitu, menguatkan mamahnya. Iya, Karena dulu. kondisi papanya sakit gitu. Tapi respon papanya juga karena papa sakit gitu, mungkin nggak pengen anaknya khawatir, malah yang keluar malah jadi emosi gitu ya, nggak usah ketemuin papa gitu, nggak usah keliat papa, karena papanya nggak mau gitu ngelihat. Tutup pintu, begitu kan, kayak nggak mau dilihat sama anaknya. Gitu. Jadi waktu itu saya itu ya maksudnya di kamar, terus ya kalau misalkan putus asa teh, hampir putus asa menghadapi malam. Jadi kami kehidupan menghadapi anugerah yang dikasih sama Allah itu berupa cancer, hampir kami itu putus asa menghadapi malam kami. Takut kenapa nggak bisa tidur. Kita percaya bahwa Allah itu tidak akan memberi cobaan atau memberi semampu Ujian yang kita dapatkan. Waktu itu kami berusaha ya mencoba mendalami agama, lebih dekat lagi sama Allah. Terus kata ya seperti misalkan penyakit ini katanya obatnya sedekah. Kami coba seperti kita baca Quran, sedekah, istilah kata sholat tepat waktu. Ya kalau misalkan malam berusaha, kalau bangun tahajud gitu. Nah dari situ kami akhirnya menemu secercah harapan. Yang tadinya kami istilah kata putus asa, ada suatu sisa harapan yang bisa yang kami dapatkan. Kita berusaha menjalani apa yang diperintah dengan Allah. Itu istilah kata kita berusaha mendekati diri. Dan kami bingung. Lihat-lihat misalkan kalau setengah 50-50 kami juga bingung. Terus kalau misalkan istilah kata apa yang harus kita obatin, kami juga nggak tahu di mana pengobatan yang misalkan cocok untuk kami, cocok secara agama yang tidak ini. Sebenarnya kami itu banyak yang mengajak seperti Pak Iwan, ada apa itu, ada benjolan gini, ada ya. Ya udah datang ke tempat saya aja yuk. Tempat saya katanya kita black. Ya, kita ambil benjolannya, udah diusap. Pakai alat itu alhamdulillah gitu kan. Itu. Oke, akhirnya pakai alternatif juga ya. Alternatif juga, tapi udah riset gitu. Pas kami lihat secara agama ini emang tidak bertentangan. Terus secara secara keilmuan ilmiah itu sangat
ini bagus gitu, maksudnya sesuai gitu. Terus gitu. Yang tadinya kami tidur sehingga kami dapat bekerja kembali. Setelah pakai alat itu. Masya Allah. Yang tadinya kan Di tangan ini kan nggak bisa nyetir, nggak bisa. iya, terus saya kalau megang HP itu saya buang. Dilempar HP, pusing. Saya Kayak kesetrum gitu ya Pak? Iya, kayak kesetrum. Maaf deh Pak, Bapak itu sakit kankernya itu kanker apa ya Pak? Limfoma kelenjar getah bening. Limfoma itu apa ya Pak? Kalau saya pikir di belakang leher tadi Bapak bilang ya. Iya. Jadi kalau limfoma itu ada tempat-tempatnya benjolan. Kalau benjolan seperti yang lainnya sih nggak masalah. Tapi kan harus besar di leher, di ketiak, di selangkangan, iya kan. Jadi limfoma itu kelenjar getah bening gitu. Kalau misalnya kita sakit kanker limfoma, salah satu efeknya itu tadi kalau Bapak merasakannya seperti kesetrum, gitu ya. Ternyata bahkan nggak bisa gerakin tangan tadi ya. Tergantung posisinya sih tapi itu ya. Posisinya. Sini kesetrum itu. Jadi di sini ada saluran saluran untuk peredaran darah yang menekan. Iya, sampai saya udah sampai ke paru ini gitu, sampai ke paru, istilah kata sampai ke paru. Nah, sampai ke paru, kayak qadarullah kami ketemu ACCT tersebut, ya istilah kata berkurang rasa itunya. Pertama kami pakai itu Langsung enak. Oh enggak, Marah. kami pakai kok begini nih, kata bilang tambah sakit. Saya bilang ini Dilempar. saya lempar lagi. Udah kesel. Terus istri pelan-pelan membujuk saya ya. Ya dong pakai itu Pak, efek positif gitu ya. Itu positif thinking aja lah positive saya. thinking. Jadi, pakai lagi berapa detik, lempar lagi. Ini kok tambah sakit. Entah berapa menit ya, tambah sakit. Nah, jadi kami mencoba positif Thinking aja. Iya, kenapa? Saya nggak punya apalagi nih yang ada di depan saya tuh ini gitu saya bilang. Pakai aja lah yang ada lah. Ini bukan yang pertama ya, sebelumnya udah pernah nyoba tadi jus hiu, kemudian tadi jamur kinci dari Cina ya. pakai pengobatan alternatif dari Cina gitu. Kemudian ini yang ilmiahnya nih secara keilmuan dan nggak langsung enak ternyata ya. Langsung enak, nggak langsung. Jadi kita buang kok ini teriak. Wah, iya teh bahasa Sunda ieu teh naon sih ieu tuh kieu tambah teu raos ieu teh tambah enggak enak gitu kok tambah kesetrum kayak ditusuk-tusuk kok tambah kesetrum gitu. Lebih dari yang sakit lebih dari itu. Istri ya udah coba lagi, memujuk lagi. Tapi tetap dicoba. Coba terus saya coba. Ya aku berusaha biar dia pakai gitu. Gimana gitu kan biar enaknya gimana lah biar ini. Ya, jadi kalau istri ini kalau misalkan ada benjolan atau kerasa ini setelah pakai alat misalkan udah enak kok ada berasa kayak kesetrum ini ada apa ada ini, kata istri menguatkan kami. Saya juga nggak tahu dia baru bilang sekarang taunya itu mah akarnya mau lepas. Padahal dia nggak tahu. Padahal nggak tahu. Jadi dia nggak tahu ya. Biar tenang aja gitu ya. Membesarkan. Katanya harus benar ya pikirannya. Dia biar nggak stres ya udah Pak ini kali ini bagus nih gitu aja. Padahal dia nggak tahu. Padahal nggak tahu, cuman coba berpikir positif aja. Gitu kan. Seperti yang kayak lempar, ya udah ini kan efek positif kata bilang. Ini nggak tahu. Tadi kadang-kadang itu setrum berarti mau lepas akarnya gitu ya. Itu berasa lagi mau lepas akarnya kayak gitu. Jadi biar tenang dulu lah gimana biar ntar lah gitu tetap ya. mencoba pengobatannya terus ya, nggak putus asa ya. Karena tadi udah sempat dilempar. Lempar. Yang dulu ya istilah kata yang belum terus terangnya muram, tidak maksudnya nggak ada canda, nggak ada ceria, nggak ada senyum, anak-anak ketakutan. Saya juga alhamdulillah Allah kasih istri saya kepada saya sangat berterima kasih, bersyukur ya, pendamping yang mau hidup susah. Kalau senang pasti mereka ada mau ya kan, susah kalau susah. Kedua, istilah kata kita harus berpikir positif bahwa saya dianugerahi kanker limfoma itu adalah nikmat yang sangat besar. Kami bersyukur, kami juga mencoba mengkabari teman-teman yang dianugerahi kanker, janganlah putus asa. Ini bukan jalan satu-satunya untuk kita untuk hidup. Ini bukan kita kena kanker nih. Wah, kita nih udah dipatok. Wah, kita putus asa. Ajal kita sebentar lagi. Enggak.
Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Rahim. Ya kan? Di balik itu kita harus ambil hikmah, ya kan? Hikmah apa, kenapa Allah ngasih ini? Ternyata banyak apa Allah kasih kenikmatan yang lebih untuk kami semuanya, untuk keluarga kami gitu. Setelah kata. Jadi untuk semua teman-teman yang di Agri Cancer, janganlah berputus asa. Berpikirlah positif, mendekatilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihi kita begitu banyak nikmat. Ini mungkin cancer yang ada di tubuh kita merupakan yang adalah anugerah yang akan menjembati kita ke kehidupan yang akan datang yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami, dari Mama. 2018 kan haji tuh kita berangkat bawa alat pengobatan tadi ya, ya, yang tadi alat terapinya. ternyata di sana nggak bisa dipakai alatnya, nggak connect gitu. Padahalnya nggak pakai kan selama 42 hari nggak pakai kan. Berarti harusnya alat itu Bapak pakai terus gitu ya, alat pengobatan itu dipakai terus sama Bapak. Nah ini pas haji ternyata nggak connect. Nggak sama sekali nggak connect. Pas sudah gitu kita pulang dari haji, coba periksa kontrol, ternyata jauh lebih baik cancernya gitu. Udah perubahan yang signifikan lah ya Pak ya, itu gitu. Dan Papa juga semakin itu ya, kesehatan. Jadi dengan kondisi Bapak yang penyintas kanker, Bapak bisa sanggup berhaji ya, mengikuti semua rangkaian ibadah haji. Itu Masya Allah, dan saat itu tanpa alat ya, tanpa pengobatan. Bahkan pas sampai tanah air lagi diperiksa malah mengecil. Ya. Ya Allah, keajaiban ya. Keajaiban setelah kami menggunakan SCCT ini, alat ini. Ternyata penyakit kanker limfoma yang mungkin termasuk penyakit kanker terganas, dan Bapak Iwan bahkan sudah stadium 4, tidak berhasil membuat pernikahan Bapak Iwan dan Ibu Neneng menjadi pernikahan yang menyeramkan. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan inspirasi dan semangat dari apa yang kita bicarakan pada episode kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. And this is their story.